Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badrus Samsi di cerita-cerita horor Nana Samsi. Seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan kelanjutan dari kisah-kisah horor dan mistis sebelumnya, yaitu Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar, yang diambil dari novel Nana Samsi sendiri. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak. Nyi Ratu tersenyum kecil. Ia memberikan sebuah mantra kepada Nuning untuk bisa memanggilnya. "Tutup mata kamu," kata Nyi Ratu. Beberapa saat kemudian Nuning mendengar suara motor. Ketika Nuning membuka matanya, ia sangat terkejut. Ternyata ia sudah berada di depan gerbang penginapan. Pakaian Nuning pun sudah berubah menjadi baju yang dipakainya saat kepetilasan. Tidak memakai kebaya dan kain jarik lagi. Sedikit kaget Nuning menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian baru masuk ke penginapan menuju kamar nomor 5. Jadi benar, yang menyambut dan mengantar Nuning ke tengah hutan pasti bukanlah juru kunci yang sebenarnya, tapi abdi dari Nyi Ratu yang ia kirimkan. Tok tok tok. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam," jawab Jamil. Ia membuka pintu dan mendapati istrinya sudah berada di sana. "Dik, ya Allah, bagaimana?" tanya Jamil. Dengan masih mengingat Sang Pencipta, Jamil lega Nuning sudah kembali dari petilasan. Ia bersyukur istrinya baik-baik saja. "Aku ceritakan di dalam. Sekarang aku mau mandi dan istirahat dulu," jawab Nuning. "Baiklah, aku belikan nasi bungkus ya. Kamu makan, terus istirahat," kata Jamil. Nuning hanya melengos, tak menjawab. Pikirannya melayang antara lega dan bimbang. Lega karena sudah bisa melewati Tapabrata yang maha dahsyat ujinya. Bimbang karena menyimpan sebuah rahasia besar. Tumbal pertama itu, sudahlah. Nuning tak peduli. Lagi pula hidup orang tersebut tak begitu berguna, sakit-sakitan pula. Nuning mengguyur seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sesaat kemudian, senyum jahat mengembang menghiasi bibirnya. "Lihatlah, setelah ini kalian akan aku buat bungkam dan sungkem di kakiku." Sesaat kemudian, air di kamar mandi telah berubah menjadi darah. Bukannya takut, Nuning justru tertawa girang. Ia mengguyurkannya ke badan dan menikmatinya. Ia sudah bersatu dengan dunia lain. Sudah selesai, Nuning menyambar handuk dan melilitkan ke tubuhnya. "Dik," suara Jamil. Ia sudah tak sabar ingin tahu bagaimana Nuning bisa melewati Tapabratanya. Dan apakah ia sudah mendapatkan wangsit? Begitu banyak pertanyaan di kepala Jamil. Namun, ia kudu sabar menunggu Nuning makan dulu dan lelahnya hilang. "Makanlah, kamu pasti lapar," kata Jamil. Ia menyuguhkan nasi bungkus untuk Nuning. "Matur suwun, Mas," jawab Nuning. Sebenarnya ia sama sekali tidak merasa lapar. Rasa bahagia bahkan bisa membalaskan dendam kepada orang-orang, membuatnya lupa akan rasa lapar. "Ayo, buruan makan," suara Jamil membubarkan lamunan Nuning. Ia menyendok nasi itu dan mengunyahnya. "Kamu gak makan, Mas?" "Sudah tadi," jawab Jamil.
Baru saja Nuning menyendok untuk kedua kalinya, tiba-tiba nasi bungkus itu berubah menjadi belatung dan cacing yang menggeliat-geliat. Persetan, pikiran Nuning. Ia menikmatinya dan mengunyahnya dengan lahap. Aku bukan wanita lemah, dasar demit, umpatnya. Kemudian nasi bungkus itu kembali ke wujud yang semula. Jamil terus saja menatap wajah istrinya. Hatinya lega. 3 hari di penginapan, bukannya dia enak-enak. Ia juga sangat gelisah memikirkan istrinya. Ia takut istrinya tidak kembali. Berulang kali Jamil mengumpat dirinya sendiri. Kalau saja ia bisa membahagiakan Nuning, hal ini pasti tidak terjadi. Aku mau istirahat dulu ya mas, ucap Nuning sehabis makan. Jamil hanya bisa mengangguk. Nanti sore mereka akan pulang. Jamil merapikan semua pakaian, sementara Nuning beristirahat. Dalam sekejap, Nuning sudah tertidur pulas. Maafin aku ya dek, ucap Jamil sambil mengusap kening Nuning dan menciumnya. Sore harinya, setelah membayar sewa penginapan, Nuning dan Jamil bersiap pulang. Terima kasih Pak Jamil, ucap Handoko setelah menerima uang sewa. Nanti, kalau kesini lagi, langsung aja cari saya. Semoga sukses Pak Jamil, kata Handoko lagi. Semoga kami tidak kesini lagi. Gejolak hati Jamil memberontak. Makasih mas sudah banyak membantu saya, ucap Nuning. Kami permisi dulu. Mangga. Sesampainya di rumah, Jamil dan Nuning langsung merebahkan tubuhnya di dipan kayu yang sudah usang. Ayu, Dimas, dan Maijah masih di rumah Lastri. Nuning bisa sedikit memanjakan dirinya dengan tidur di kamar anaknya beralaskan kasur. Karena di kamar Nuning hanya ada tikar sebagai alas untuk tidur. Nuning sedang memasak di dapur ketika demit itu tiba-tiba muncul. Hampir saja Nuning melompat dan berteriak. Untung saja Nuning mampu menahan rasa terkejutnya. Ditatap bola mata merah dan gigi bertaring itu dengan tenang, meski tubuh Nuning terasa gemetar. Seperti inikah sosok yang sekarang tinggal bersamanya? Hitam, tinggi, rambut hampir menyentuh tanah, mata merah besar, mulut lebar dan bertaring. Besok waktunya. Suara serak itu keluar dari mulut demit itu. Kukunya yang panjang seakan mampu merobek kulit Nuning hanya dengan sekali sabetan. Baik. Nuning begitu tenang. Sosok itu langsung menghilang. Napas Nuning masih terengah-engah, tidak stabil. Dia kembali duduk di depan tungku. Apakah tadi yang dilihatnya benar? Atau hanya halusinasi saja? Nuning bangkit, mengambil segelas air di kendi, lalu meneguknya. Ya Allah, aku bersekutu dengan setan. Tiba-tiba air matanya menetes. Di balik ketegarannya, ada rasa sesal yang begitu dalam. Ampuni aku ya Allah. Malam Kamis Umanis, Nuning menyiapkan sesajen. Dupa, kemenyan dan bunga 7 rupa diletakkan di tikar. Lalu Nuning bersiap untuk semedi memanggil Nyi Ratu dengan mantra yang sudah diberikan kepadanya. Mas temani anak-anak saja. Tapi sudahlah mas, aku bisa sendiri. Pastikan anak-anak baik-baik saja. Mas, temani mereka ya, pinta Nuning. Rumah Nuning tidak begitu besar. Kamarnya bersebelah dengan kamar anaknya, sementara kamar Maijah berada paling belakang,
dekat dapur dan sumur, sehingga mudah untuk ke belakang. Jamil menyetujui apa yang disampaikan istrinya. Ia bergegas ke kamar anaknya. Jamil membuat lubang kecil di kamar sebelah agar ia bisa melihat apa yang dilakukan Nuning. Nuning mulai membakar dupa, menyalakan lilin tak lupa, kemenyan dan bunga 7 rupa. Bau menyengat muncul dari asap yang dihasilkan. Mulut Nuning komat kamit, sementara Jamil hanya bisa beristighfar melihat istrinya melakukan ritual. Hampir pukul 12 malam. Jamil tidak merasakan ada tanda-tanda apapun, sampai akhirnya dia mulai mendengar suara serak dan berat di kamar sebelah. Jamil segera bangkit dari tidurnya secara perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Dipasang mata, tepat di lubang yang sudah dibuatnya tadi. 2 pasang mata merah menyala menyambutnya. Hampir saja Jamil jatuh karena kaget. Peluh keluar dari pori-pori seluruh tubuh Jamil. Dikumpulkannya semua keberanian, ia mengintip kembali di kamar sebelah. Kau yang harus mengambil jiwa dari tumbalku. Sekarang, separuh jiwamu adalah bagian dariku. Laksanakan tugasmu. Nuning mengangguk. Dia segera melaksanakan tugas pertamanya. Setelah makhluk itu menyentuh ubun-ubunnya, energi yang cukup besar masuk ke dalam tubuh Nuning. Sebuah perjanjian jahat, menggadaikan separuh jiwa kepada setan demi harta. Tugas berat pun harus diemban olehnya, membunuh dan mengambil jiwa orang sebagai tumbalnya, lalu menyerahkannya kepada makhluk itu. Selanjutnya akan dijadikan dayang di kerajaannya, kerajaan demit. Nuning berjalan menembus bilik bambu. Jamil mengucap matanya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Istrinya sudah bukan manusia seutuhnya, separuh manusia dan separuh setan. Makhluk itu kini hilang entah kemana. Jamil bersimpuh di depan kedua anaknya yang sedang tidur lelap. Ia memohon ampun kepada kedua anaknya atas apa yang sudah diperbuatnya. Jamil menyalahkan dirinya sendiri. Andai dia bisa memenuhi kebutuhan Nuning dan keluarga, semua ini pasti tidak akan terjadi. Tangis Jamil pecah. Ia meraung tanpa suara, menjerit dalam diam. Bagus, kamu sudah melaksanakan tugas pertamamu dengan baik. Sekarang kamu pantas untuk mendapatkan imbalanmu. Jamil terperanjat mendengar suara itu. Dilihatnya Nuning dari lubang kecil. Sekeranjang uang kini ada di atas dipan reot Nuning. Harga dari sebuah nyawa. Jamil bergegas mengambil langkah 1000 ke kamar sebelah. Mas, kita kaya. Mas, ucap Nuning saat melihat suaminya berdiri di ambang pintu kamar. Mata mereka terbelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Entah berapa jumlah kertas merah yang ada di depan mereka sekarang. Mungkin ada 500 juta. Entahlah, mereka belum menghitungnya. Nuning dan Jamil masih tertengguk tak percaya. Tok tok tok. Terdengar suara salam bersamaan dengan pintu yang diketuk. Nuning dan Jamil saling berpandangan. Siapa tamu datang malam-malam begini, pikirnya. Tok tok tok. Assalamualaikum, Kang Jamil. Kali ini Jamil bisa mengenali suara itu. Sepertinya suara Arif, adiknya. Ada apa Arif malam-malam begini mencarinya? Jamil segera membuka pintu, diikuti oleh Nuning di belakang.
Ada apa, Rif? Bapak nggak ada, Kang. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jamil memutar kepalanya, menoleh kepada Nuning. Menatap tajam matanya. Nuning tertunduk. Mungkinkah tumbal pertama itu adalah bapaknya? Makasih ya teman-teman yang setia mendengarkan cerita saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.